Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya ditemani oleh suami saya. Dan saya akan membahas tentang masalah iblis dan Fir'aun bertauhid dan makrifat tinggi. Ya sahabat IMP, di sini suami saya akan bertanya tema sesuai yang diinginkan oleh sahabat IMP ya. Betul. Ya silakan ya. Ya, Assalamualaikum. Saya sebagai suaminya Anggra Putri Tania, saya hanya mewakili pertanyaan dari sahabat IMP. Katanya tolong ditanyakan sama Neng Anggra, katanya kalau iblis dan Fir'aun itu bertauhid dan bermakrifat tidak, katanya seperti itu aja dulu. Panjang sih yang mau ditanyakan banyak, cuman itu aja dulu sementara. Jadi iblis dan Fir'aun itu bertauhid, bahkan bermakrifat sangat tinggi. Tercantum di dalam kitab Al-Jawahir bahwa iblis dan Fir'aun itu dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia rela hanya sujud dan tunduk kepada Allah. Di saat iblis disuruh untuk memberikan penghormatan, sujud kepada manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, di situ iblis tidak mau bersujud karena dengan tauhid kecintaannya kepada Allah dan bermakrifat tinggi, hanya Allah yang patut disembah. Tidak ada lagi manusia atau makhluk lain pun selain Allah yang patut disembah. Akhirnya di situ iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau tunduk kepada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi yang paling mulia ketika itu. Berarti iblis punya nama dong kalau gitu? Jelas, iblis punya nama. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis yang bernama dengan Azazil itu adalah seorang makhluk yang sungguh sangat taat kepada perintah aturan dari Allah. Bahkan iblis mempunyai segala kemampuan dalam segi perihal ajaran Islam. Sebelum siapapun, iblis sudah menguasai ilmu itu. Bahkan iblis hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Fir'aun pun juga mempunyai tauhid dan makrifat yang sangat tinggi, tetapi dengan kesombongannya bisa menjadi manusia laknat. Walaupun iblis dan Fir'aun sama-sama dilaknat oleh Allah, ada makhluk yang paling buruk daripada iblis dan Fir'aun. Itu siapa makhluk yang paling terburuk itu? Di dalam kitab Al-Jawahir ada kisah yang menceritakan di dalam beberapa bab yang ada di dalam kitab tersebut. Saat iblis mendatangi dan menguji Fir'aun, iblis datang ke kediaman Fir'aun dengan mengucap salam, Assalamualaikum. Fir'aun berkata, siapa? Langsung iblis menjawab, bukannya engkau Fir'aun menganggap bahwa dirimu adalah Tuhan? Kamu harusnya tahu siapa yang datang. Akhirnya dipersilahkan duduk, masuk ke dalam kediamannya Fir'aun, dan di situ ada diskusi antara Fir'aun dengan iblis. Aku memang menganggap diriku Tuhan, tetapi aku tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Fir'aun. Apakah engkau iblis takut kepada Allah? Saya takut. Tetapi saya berjumpa dengan tetangga saya, kata iblis. Saya berjumpa dengan tetangga saya, dan ternyata tetangga saya itu adalah makhluk yang paling buruk daripada iblis dan Fir'aun. Siapa? Kenapa bisa dikatakan makhluk yang paling buruk? Bukannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Makhluk yang Allah ciptakan itu adalah mulia, tetapi akhlak yang menjadikannya dia. Akhirnya iblis bercerita kepada Fir'aun bahwa ada tetangganya
yang bertemu dengan iblis dan meminta iblis untuk membunuh seseorang. Ternyata di sini kita bisa tahu bahwa iblis tidak sejahat yang kita bayangkan, tidak sejahat yang kita pikirkan. Karena iblis bilang, "Wahai tetanggaku, saya tidak berani untuk membunuh orang itu. Karena orang itu tunduk kepada ajaran Allah, tunduk kepada perintah Allah. Gimana kalau aku akan menggantikan dengan 10 ekor sapi atau harta untuk kamu miliki?" Tetangga itu bilang, "Saya tidak mau, saya hanya ingin membunuh orang tersebut." Di situ iblis balik arah dan di situ memohon ampunan kepada Allah, bahwa untuk Allah mengampuni dosa dari makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dan Allah berdiskusi, atau bisa dikatakan Allah berdialog langsung dengan iblis dengan mengatakan makhluk itu hasud. Makhluk yang memiliki sifat hasud, ingin menyingkirkan kenikmatan dan kesenangan seseorang, itu masuk ke dalam golongan hasud yang disebut dengan makhluk yang paling buruk daripada iblis dan Fir'aun. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata iblis itu masih memohon ampun kepada Allah untuk bisa Allah mengampuni makhluk yang Allah muliakan. Intinya gibah lah kalau zaman sekarang ya. Hasud. Hasud ya. Gibah dengan hasud beda. Mungkin kalau gibah itu adalah termasuk ke dalam dosa. Masih bisa, jikalau orang yang gibah itu taubatan nasuha, masih bisa Kalau mendapatkan ampunan dari Allah. Tetapi hasud itu tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena sudah tercap sebagai makhluk yang paling buruk daripada iblis dan Fir'aun. Hasud itu seperti apa contohnya? Hasud itu seperti yang tadi iblis ceritakan kepada Fir'aun di dalam kitab Al-Jawahir. Tetangganya iblis itu menyuruh iblis untuk membunuh seseorang, untuk menyingkirkan seseorang. Oke, ya paham. Tetapi iblis tidak mau, karena sama dengan menghilangkan kenikmatan dan kesenangan orang lain yang memang benar-benar tunduk kepada aturan Allah. Nah itu ya. Ini terus tugasnya iblis katanya untuk menggoda manusia. Iblis memang berjanji saat iblis dilaknat oleh Allah untuk menggoda semua anak Adam, tetapi dikembalikan lagi kepada keimanan manusianya masing-masing. Nah, sekarang kita cerita tentang masalah iblis dan setan. Iblis dan setan itu berbeda. Iblis itu adalah makhluk yang bertauhid, bahkan mempunyai ilmu makrifat yang sangat tinggi. Jadi jelas, walaupun iblis itu menggoda dan mengganggu anak Adam, tetapi dikembalikan lagi kepada akhlak dan keimanannya manusia itu sendiri. Setan itu lahir oleh diri kita sendiri. Karena gini, setan itu bukan anak iblis. Setan itu adalah jelmaan akhlak buruk yang kita ciptakan, seperti yang mempunyai sifat hasud, iri, dengki, dan gibah. Di situ akan munculkan dan lahirkan setan-setan yang menyeliwuri ke dalam darah dan diri kita. Betul, paham, memang benar. Sekali kita berbuat kemaksiatan berarti kita akan melahirkan contohnya 41 setannya ya. 41 setan yang dilahirkan oleh kita, yaitu yang akan ngerong-ngerong ke diri kita untuk menambah lagi dan menghasut lagi supaya kita lebih ke arah yang negatif. Betul. Nah gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Katanya saya dengar Fir'aun itu orang kaya dulu ya. Betul. Yang berkelimangan harta. Iya. Nah, kekayaan Fir'aun dari mana? Itu hasil dari ketauhidan dan ilmu marifatnya yang sangat tinggi, kecintaannya kepada Allah, tunduk, taat aturan Allah. Dan Fir'aun pun juga pada saat itu berjumpa dengan Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada saat itu sebelum kesombongan menimpa ke dalam dirinya, Fir'aun itu berkata kepada Nabi Ibrahim bahwa dia itu ingin mencari rezeki yang sangat banyak, harta. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan salah satu doa kepada Fir'aun. Amalkan ini. Jikalau engkau mengamalkan ini dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hati dan kepasrahan kepada Allah, akan terkabul. Karena memang pada saat itu Fir'aun itu dilahirkan menjadi orang yang tidak punya. Tetapi di saat Fir'aun saat remaja mengamalkan amalan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah mempunyai ketauhidan yang luar biasa, karena banyak sekali
hal-hal yang di luar nalar itu menjumpai dirinya. Seperti saat mengamalkan amalan tersebut, datang cahaya putih yang mengaku bahwa beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya ingin apa? Fir'aun menjawab ingin harta untuk bisa membebaskan bisa dikatakan dulu budak ya, untuk bisa membebaskan budak-budak untuk menjadi orang yang mempunyai kesenangan duniawi. Diberikanlah harta itu. Tetapi yang diberikan kepada Fir'aun pada saat itu adalah harta ujian. Bukan berarti harta yang mutlak untuk bisa mendapatkan bekal di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa Fir'aun nanti akan berubah menjadi sombong. Akhirnya diberikanlah harta tersebut. Tetapi dalam beberapa puluh tahun Fir'aun itu bertauhid. Sampai akhirnya Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada Fir'aun. Berubahnya Fir'aun ketika lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Karena takut Fir'aun itu tersaingi akan kekayaan dan kekuasaannya. Disitulah tumbuh kesombongan di dalam dirinya dan berusaha untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Tetapi atas izin Allah, Nabi Musa dijadikan anak angkatnya oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tahu bahwa itu adalah Nabi, disitulah Fir'aun menyerah dan memohon ampunan kepada Allah. Walaupun beliau sudah dilaknat oleh Allah dengan kesombongannya, tetapi beliau sempat memohon ampun. Karena mengaku dirinya Tuhan ya. Iya, karena tidak bisa diampuni oleh Allah karena Fir'aun itu pernah mengaku dirinya Tuhan dan pernah mengaku dirinya hebat. Makanya sampai sekarang dijadikan mumi Tutankhamun yang memang itu diawetkan dan tidak pernah rusak sampai sekarang jasadnya itu. Ya, alhamdulillah sahabat IMP, sedikit banyaknya kita bisa memetik hikmahnya dari hasil obrolan ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita ada waktu lagi untuk membahas tema yang lainnya gitu. Jadi nah, intinya ada tambahan dari Anggra ya, yang lainnya. Jadi intinya di sini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kita jangan merasa menang, kita jangan merasa senang kalau kita ingin menyingkirkan atau menghilangkan kenikmatan dari orang-orang yang taat kepada perintah Allah, karena itu termasuk ke dalam hasud. Apakah kalian mau menjadi manusia yang paling buruk daripada iblis dan Fir'aun? Nauzubillah min dzalik. Kan tidak mau ya. Berarti di sini kita sedikit demi sedikit hilangkan penyakit hati dari mulai iri, dengki, dan tingkatan yang paling tertinggi itu adalah hasud. Kalau kita sudah mempunyai sifat hasud, di situ kita tidak akan pernah bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis dan Fir'aun aja yang tidak memiliki sifat hasud itu dilaknat, apalagi manusia yang mempunyai sifat hasud. Mungkin bukan laknatullah lagi, tetapi ajabil dunia wal akhirat. Berarti akan diajab di dunia juga di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Berarti saya kesimpulannya gini ya, Dinda. Berarti banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Banyak orang yang tidak percaya adanya Allah. Kalau orang percaya mungkin takut atuh, ya. Iya, betul. Berarti percayanya hanya di lisan saja. Ya, percaya hanya di lisan saja, tetapi untuk mencari apa? Untuk mencari muka kepada orang-orang lain. Seolah-olah diri saya ini ustadz, seolah diri saya ini benar. Ya. Nah, padahal dalam hatinya belum tentu dia itu mengakui betul dan percaya adanya Allah gitu. Ya. Ya kalau percaya adanya Allah mungkin orang tidak akan ngegibah, ngehasut segala macam. Yang jelas berarti dikembalikan lagi kepada diri kita. Intinya nggak usah membenahi orang lain, benahi dulu diri sendiri. Betul. Nah itu yang lebih pasnya seperti itu mungkin ya. Iya, itu sangat pas. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk baik, harusnya introspeksi diri sendiri. Apakah dia sudah baik di hadapan Allah dan juga di hadapan keluarga? Karena kalau orang yang mengaku bahwa dirinya percaya dengan adanya Allah dan hari kiamat, pasti takut melakukan hasud. Betul. Ya, jadi sekarang sahabat IMP, kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dunia ini udah tua, banyaknya sekali bencana alam yang terjadi
Nah, di sini kita harus bisa meningkatkan keimanan dan harus bisa bertobat sedari dini sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat itu udah tidak ada ampun. Kun fayakunnya Allah itu sungguh luar biasa. Bisa terjadi kapan saja. Yuk kita benahi diri kita masing-masing sebelum kita membenahi diri orang lain. Mungkin kita pamit undur diri ya. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.